Sobat Gokom, kali ini saya ingin berbagi mengenai 8 tips untuk mulai bisnis online. Anda mungkin bingung mulai bisnis online itu dari mana, karena saya pun awalnya juga mengalami hal yang sama, karena saat di masa pandemi ini semua serba digital. Jadi saya kira dengan membuat blog ini atau membahas tentang 8 tips ini, harapan saya bisa membantu sobat Gokom semua untuk memulai bisnis online. Karena ketika kita cari di referensi di Google ataupun di YouTube, begitu banyak teori dan artikel yang kita dapatkan, sehingga kita juga akan menjadi bingung dari mana sih bisnis online itu dimulai. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, jadi saya rangkum menjadi 8 bagian. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat untuk sahabat Gokom semua ya. Oke, kita mulai. Poin pertama, tentukan terlebih dahulu produkmu, karena hal yang penting itu adalah bagaimana kita memilih produk yang tepat untuk dijual. Saran saya adalah Sobat Gokom harus mencari sebuah produk yang berkaitan dengan hobi kalian. Jadi ketika kamu jualan itu, kamu akan enjoy dan tidak akan cepat bosan. Itu sih saran dari saya agar kita bersemangat jualannya. Tentukan dulu produknya, setelah itu kita perhitungkan profitnya. Secara simpel kita menghitung dari harga pokok, terus kalian tambahkan berapa persen kalian ingin profit dari produk yang kalian jual, mungkin 10%, 20% atau 50%. Setelah kalian mendapatkan harga jual, langkah ketiga atau tip ketiga adalah kumpulkan foto yang menarik dan bahasa iklan yang menarik. Jadi foto itu adalah gerbang utama untuk menarik calon pembeli. Kalau foto kalian jelek, jadi orang akan tidak niat untuk melihat produk kalian. Jadi kemungkinan terjadi closing atau produk terjual sangat sedikit. Dan yang paling penting juga adalah bahasa iklan. Mungkin dalam mencari bahasa iklan, kalian bisa melihat di Google bagaimana sih iklan yang bahasa iklan yang tepat. Mungkin bahasanya buy one get one atau big sale, banyak sekali ada contohnya di Google. Terus poin ke nomor 4, target marketmu. Target market ini kita membagi menjadi 3 kawan-kawan. 1 target balita, kedua remaja atau dewasa. Jadi dari produkmu ini harus tentukan dulu pembeli yang cocok itu untuk siapa, untuk balita, remaja, atau dewasa. Setelah itu nomor 5, kita membuat nama usaha. Dalam membuat nama usaha harus mencerminkan produk yang kita jual. Jadi katakanlah seperti jam import, itu kita harus mempunyai nama usaha yang menjual. Jadi mungkin kalian buat gudang jam import atau pusat grosir jam import. Nah, seperti itu contohnya. Jadi lebih gampang diingat atau nama yang unik. Kelima, kita mulainya dari mana? Dari Facebook, karena hampir rata-rata dari semua pemilik smartphone itu pastinya mempunyai Facebook. Jadi harapan saya bagaimana
Sobat Kokom memanfaatkan Facebook sebagai passive income. Jadi kita bisa mulai bisnis online itu dari Facebook. Jadi ya kalian tidak perlu invest untuk membuat website, untuk memasarkan via Google Ads. Jadi dengan Facebook pun kalian sudah bisa mulai bisnis online kalian. Kalaupun ada yang belum punya, mungkin bisa membuat Facebook. Dan Facebook ini pasarnya sangat luas, penggunanya dari anak-anak sampai orang tua pun memakai Facebook ini sebagai jejaring sosial. Jadi marketnya sangat luas. Ketujuh, kita kenali dulu Facebook itu. Jadi ada beberapa teman saya yang bertanya, saya jualan di Facebook kok tidak bisa dapat income ya, tidak bisa dapat omset. Nah, ini yang banyak yang kesalahan yang kita lakukan. Jadi kita harus tahu dulu Facebook itu dibagi menjadi 3 elemen. Satu, Facebook pribadi Anda atau beranda Anda itu tujuannya dibuat adalah untuk Anda berinteraksi sosial, mencari relasi, mencari pertemanan. Jadi ketika Anda berjualan di beranda, saya yakin jualan Anda itu tidak akan terlihat oleh teman-teman kalian atau relasi kalian. Jadi tempat yang paling tepat untuk berjualan itu adalah di halaman. Jadi Facebook sudah mengatur di halaman itu adalah tempat atau sebagai toko Anda, dan grup itu adalah untuk mengumpulkan orang-orang yang mempunyai satu hobi atau satu kesukaan. Jadi dalam Facebook itu kita harus tahu 3 elemen itu, di mana kita berteman, di mana kita berjualan, di mana kita bergabung dalam komunitas atau grup. Jadi kalau Anda ingin membuat toko online atau berjualan, di halaman lah tempatnya. Cuma di halaman itu perlu proses. Jadi kalian harus membangun audiens, arti mengundang teman-teman kalian untuk menyukai halaman Anda. Jadi ketika Anda posting, semua teman-teman Anda yang menyukai halaman Anda akan melihat apa yang Anda jual. Dan lebih simple atau lebih cepat, Anda bisa bergabung di grup-grup yang terkait dengan jualan Anda. Cuma di sini juga perlu proses. Terkadang ada yang grupnya terbuka, tidak perlu konfirmasi ketika Anda bergabung, atau ada grupnya yang mempunyai persetujuan untuk bergabung. Jadi ini perlu proses gitu. Oke, ke-8, mulai dari marketplace. Nah, dari sini kita sudah ke final ini, kita sudah bisa mulai berjualan di marketplace. Marketplace itu bisa menjangkau orang-orang yang ada di sekitaran Anda. Jadi marketplace pun itu ada settingannya, bagaimana caranya kita berjualan tepat sasaran. Marketplace itu juga sistemnya juga ada dua, ada yang organik dan ada yang berbayar. Nanti di next video mungkin saya akan membahas pertama mungkin akan saya bahas bagaimana caranya mengedit foto untuk berjualan, terus bagaimana optimasi berjualan di FB Marketplace secara organik. Nanti akan saya sambung mungkin di video berikutnya. Sekian Sobat Kokom, semoga video ini bermanfaat dan memberi semangat kalian semua di masa pandemi ini untuk memulai bisnis online Anda. Mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin silakan Anda bisa komen, dan jangan lupa support channel Kokom dengan cara subscribe, like, dan share bila bermanfaat. Oke, sekian Sobat Kokom, terima kasih.